Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Groho Jaya Sambodo dari Prodi Psikologi kelas 1A dengan NIM 24070160013. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi sekaligus, materi psikologi perkembangan. Yang pertama ada relasi teman sebaya dengan anak awal, dan yang kedua adalah perkembangan moral, gaya pengasuhan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak menurut Quran Surat Al-Furqan ayat 74 dan Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Relasi teman sebaya dengan anak awal. Bayi dan balita mengekspresikan keinginan mereka untuk terhubung satu sama lain dengan berbagai cara. Kita sebagai pendidik harusnya dapat memberikan dukungan yang paling besar jika kita mampu mengenali tanda-tanda bahwa pelajar termuda ini dapat mencari interaksi dengan teman sebaya. Anak-anak yang menjalin pertemanan dengan teman sebayanya dapat membantu perkembangan, terutama dalam perkembangan bahasa, motorik, sosial, emosionalnya. Contohnya saat anak bekerja sama dan berbagi dengan temannya. Peran temannya sangatlah penting. Karena apa? Karena teman bisa mempengaruhi karakter anak tersebut, seperti kedisiplinan, bersahabat, peduli lingkungan, dan toleransi, bahkan bisa ke arah negatif, membangkang dan agresif. Pendidikan dan pengasuhan usia dini mengamati perilaku bayi dan balita ini. Mereka dapat memberikan dorongan dan dukungan dengan menghargai usaha anak tersebut. Jadi kita sebagai kakak kelas atau sebagai orang yang lebih tua daripada adik-adik kita harus membantu adik-adik kita untuk mencari lingkungan, mencari pergaulan yang baik. Dan ketika adik kelas kita yang kita rangkul itu ketika mereka mempunyai kemampuan atau prestasi, kita wajib mendukungnya, mensupportnya. Kita harus mendukungnya agar dapat berkembang ketika tambah usia. Materi selanjutnya adalah perkembangan moral gaya pengasuhan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak menurut Quran Surat Al-Furqan ayat 74 dan Al-Infitor ayat 10-12. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Menurut Qurrata Ayun, ketika seseorang hamba memiliki ketakwaan dan sifat terpuji juga memiliki oleh keturunannya, sehingga keturunannya dapat meneruskan dakwah kebaikan hingga ke generasi selanjutnya. Itulah sumber kebahagiaan dari makna Qurrata Ayun. Kewajiban orang tua tentu telah mengarahkan banyak cara untuk menjadikan anaknya berkembang dengan benar melalui beberapa tahapan perkembangan anaknya. Akhirnya anak menjadi Qurrata Ayun bagi orang tuanya. Maksud Qurrata Ayun di sini adalah Qurrata Ayun itu adalah penyenang hati. Jadi ketika kita mempunyai keluarga atau sudah berumah tangga, pastinya kita mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, dan kita semoga kita harus membantu atau melatih anak untuk mendapatkan sifat Qurrata Ayun tersebut, karena ketika anak mendapatkan sifat tersebut, pastinya anak itu akan menimbulkan aura-aura positif terhadap orang sekitar, tentunya orang tua. Dan aura positif itu contohnya sebagai kayak membuat orang tua senang, membuat orang lain sekitarnya senang. Nah, itu makna Qurrata Ayun. Berikut ikhtiar orang tua melalui doa yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min ladunka azwajana wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'al lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di materi Quran Surat Al-Furqan ini terdapat tafsir lengkap dari Kemenak
Kementerian Agama Republik Indonesia yang berbunyi anak cucu mereka akan melanjutkan perjuangannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, walaupun mereka sendiri telah mati, tetapi mereka menerima pahala perjuangan anak cucu mereka dengan sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila seseorang mati maka putuslah segala amal kecuali 3, yang sedekah yang dapat dimanfaatkan orang, ilmu pengetahuan yang ditinggalkan yang apabila diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita sebagai manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, dan ketika kita sudah mati dan kita sendiri sudah memiliki rumah tangga, memiliki keluarga sendiri, memiliki anak sendiri. Nah, itu amal kita tuh setelah mati semuanya sudah terputus kecuali tiga amal nih, tiga amalan yang belum terputus. Yang pertama ada sedekah yang dimanfaatkan orang, yang kedua ada ilmu pengetahuan yang ditinggalkan, yang ketika orang lain menerima ilmu pengetahuan itu, mereka mengambil manfaatnya, mengambil manfaat ilmu tersebut. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, itu 3 amalan yang tidak terputus ketika kita telah mati. Yang kedua, Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Surat ini bertujuan untuk selalu mengingatkan kebaikan dan kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkan amalan-amalan sekecil apapun. Di hari pembalasan nanti tidak ada seseorang pun yang dapat membantu orang lain kecuali amalannya sendiri. Di surat ini Allah telah menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki malaikat pengawas yang di kanan ada malaikat rotib dan yang kiri ada malaikat atid. Malaikat tersebut memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mereka memiliki tugas untuk mencatat segala amal perbuatan manusia. Jadi manusia memang tidak luput dari pengawasan Allah dan malaikat. Jadi untuk kalian jadi untuk kalian setiap melakukan sesuatu itu Allah sama malaikat itu tetap mengawasi walaupun tidak nampak ya. Hal ini juga bertentangan nih dengan berbagai cara orang tua mengasuh anak pada balita sehingga menumbuhkan rasa jangan durhaka kepada Allah, dan seharusnya orang tua juga harus memberikan edukasi kepada Allah dan seharusnya orang tua juga harus memberikan edukasi terhadap anak mereka sejak kecil, sehingga ketika anak tersebut bertambah umur, ia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah ataupun hal-hal yang dimurkai Allah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ajarkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maksud dari hadis ini adalah ketika kita mempunyai anak pada masa balita atau pada usia 7 tahun, kita dianjurkan untuk melakukan sholat. Kita dianjurkan untuk mengajarkan mereka sholat. Apa itu sholat? Yang umum-umum dulu lah, ya dari gerakan sholat, bacaan sholat, nanti baru ketika mereka berumur 10 tahun dan mereka tidak melakukan sholat dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kita sebaiknya memukulnya. Di makna memukulnya itu ada arti lain, yaitu kita boleh memukul anak kita ketika berumur 10 tahun dan alasannya karena tidak melakukan sholat. Itu mukulnya gak boleh terlalu sakit, tidak boleh menimbulkan luka, ataupun contohnya memukul bagian muka, bagian kepala, ataupun bagian anus nih.
itu kan bagian-bagian yang sakit, jadi tidak boleh memukul bagian situ ataupun memukul yang memakai benda atau yang memakai benda yang sakit seperti besi, itu tidak boleh tuh. Jadi sekian dari saya, demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.